Ya, kita lanjut ya. Kita sampai pada hukum Newton 2 ya. Nah, kita sampai barusan sampai di bagian kedua, sampai pada bunyi hukum dan berikut rumusannya ya. Kita akan lanjutkan untuk penjelasan rumusan ini ya. Jadi persamaan itu terbagi atas dua bagian ya, yaitu ruas kiri dan ruas kanan ya. Kemudian ya penghubungnya tentu saja sama dengan ya, makanya disebut persamaan. Ruas kirinya berupa angka tunggal ya, kalau dikatakan variabel tunggal ya. Kalau angka berarti angka tunggal. Maka ruas kanannya adalah pecahan gitu kalau disebut angka ya. Nah, maka dalam pecahan itu ada dua bagian atau dua bagian atau ya kita sebut status lah ya. Yang pertama adalah pembilang fungsi ya, fungsinya sebagai pembilang sigma f. Yang kedua sebagai pembagi ya, berada di bawah yaitu m. Nah, itu yang namanya pecahan. Sedangkan bilangan bulat ya atau bilangan tunggal itu kalau dianggap angka, maka ya kalau dianggap sebagai bilangan pecahan, maka bilangan bulat ini atau tunggal itu ya sama seperti fungsinya adalah sebagai pembilang, bukan penyebut ya. Karena A itu kalau dibuat desimal, bukan desimal ya, pecahan menjadi A per 1 kan ya. B sama dengan B per 1, C sama dengan C per 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi penyebutnya adalah 1. Jadi kalau suatu bilangan pecahan penyebutnya 1, maka bilangan itu adalah bilangan bulat ya atau tunggal. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi A ini fungsinya sebagai pembilang karena bilangan bulat atau tunggal. Kemudian ya B kemudian sigma F juga sebagai pembilang ya. Nah, kalau dilihat dari sini kan, nah, maka A dengan F itu adalah berbanding lurus ya. Nah, kenapa ya? Cirinya dalam persamaan matematis adalah sama, fungsinya sama ya. Jadi kalau ruasnya berbeda, maka fungsinya atau kedudukannya sama ya. Jadi yang pertama sebagai pembilang, maka di ruas yang berlainan harus sebagai pembilang. Nah, itu kan. Nah, kemudian ya sebaliknya, kalau posisinya berlainan atau berbeda, yang satu sebagai pembilang, yang satu sebagai penyebut, maka dikatakan kedua besaran itu adalah berbanding terbalik. Jadi A percepatan berbanding terbalik dengan massa itu karena ya dalam persamaan simbolnya ada di ya, simbol M-nya ada di bawah ya sebagai pembagi, sedangkan A sebagai pembilang ya. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan antara F dengan M ya, bisa saja kan. Nah, sementara kan kita kalau dari hukum kita hanya membandingkan A dengan F, A dengan M. Jadi ketika membandingkan A dengan F ya, maka M dibuat konstan ya. Ketika membandingkan A dengan M, maka F dibuat konstan ya. Ya, saya ambil contoh satu aja ya. Misalkan ketika A bandingkan dengan F ya, M-nya konstan. Misalkan kita ambil M-nya misalkan angka 2 gitu ya. Jadi ketika A-nya adalah 3, berarti F-nya harus berapa ya. Atau misalkan M-nya 2, ketika F-nya misalkan 8, maka 8 per 2 adalah 4. Jadi A-nya adalah 4 gitu. Jadi ketika F8, A sama dengan 4. Nah, itu kan. Nah, bagaimana kalau F-nya dinaikkan jadi 10 ya, 10 per 2 adalah 5. Jadi ketika F-nya naik dari 8 menjadi 10, maka F-nya naik dari 4 menjadi 5. Nah, sama-sama naik, maka dikatakan berbanding lurus. Nah, itu contoh ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya, misalkan ini hanya secara matematis saja ya, kita mengkajinya ya. Nah, kalau kita membandingkan A dengan M ya, berarti ada apa, sigma F harus konstan. Misalkan sigma F-nya 12 gitu ya. Nah, ketika M-nya adalah 2,
M-nya 2 gitu ya. 12 per 2 adalah A-nya sama dengan 6 gitu kan. Ini hanya analisis angka-angka saja ya. Nah, kemudian M-nya kita naikkan dari 2 menjadi 3 gitu kan. Nah, jadi 12 per 3, F-nya kan tetap 12. 12 per 3 adalah 4. Nah, A-nya asalnya 6 turun menjadi 4. Ya, ketika M-nya asalnya 2 naik menjadi 3, naik kan, maka A-nya turun dari 6 menjadi 4. Nah, kalau yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik, yang satu turun, ya maka dikatakan berbanding terbalik ya. Itu kita kajinya secara matematisnya saja ya. Nah, kita lanjut. Nah, apakah satuan SI untuk gaya? Ya, tentu saja Anda harus tahu satuan SI untuk M dan A ya. Karena F adalah M kali A. Berarti M-nya adalah kilogram ya. Maka A-nya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi kalau 1 kilogram kali 1 meter per sekon kuadrat berarti 1 kali 1 adalah 1 ya. Nah, dalam hal ini satuannya ya diberi nama Newton ya, untuk menghargai usaha-usaha Newton ya. Teori-teori ini berasal dari Newton atau hukum Newton. Maka 1 Newton adalah 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Itu satuan SI-nya. Kita lanjutkan ya. Misalkan ada sebuah contoh ya. Mobil direm ya. Mobil yang direm itu dianggap mengalami gerak lurus dengan perlambatan yang tetap ya. Jadi kalau diremnya 1 kali pinjak rem, kemudian ditetapkan tekanannya tidak ditambah, tidak dikurangi, maka percepatannya akan tetap ya, itu ya. Nah, tapi biasanya sangat sulit ya, atau jarang kita menetapkan seperti itu ya, karena harus disesuaikan dengan keadaan jalan ya. Kalau misalkan masih terlalu cepat ya, maka terus ditambah tekanan remnya sehingga akan semakin lambat ya, atau perlambatannya akan bertambah. Misalkan saja mobil ini bergerak mula-mula kecepatannya 10 ya. Jadi ketika saat kita menyalakan pengukur waktu ya, kecepatan awal berarti ya 10 meter per sekon. Kemudian setelah mencapai jarak 25 meter ya, delta X, maka berhenti atau kecepatannya 0 ya. Maka percepatannya berapa pertama ya, yang kedua berapa gayanya itu ya. Jadi gaya pengeremannya berapa. Nah, untuk ini bisa menggunakan rumusan GLBB yang ketiga ya, atau rumus kecepatan kuadrat ya. Karena ingat lagi, GLBB itu ada 3 rumus. Yang pertama adalah disebut rumus kecepatan ya, itu VT sama dengan V0 plus AT kan. Yang kedua adalah rumus jarak ya, ST sama dengan V0 kali T ditambah setengah T kuadrat. Dan yang ketiga adalah rumus kecepatan kuadrat ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S ya. Nah, dalam ini S-nya ganti dengan delta X. Jadi kecepatan akhir V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya ditambah 2A kali X, delta X ya, atau S ya. Nah, dengan cara cepat gitu ya, kita cari A-nya berapa ya. Tentu saja kita rubah-rubah ya, maaf ini kita ke klik ya, kita ulang. Nah, jadi A itu V kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2 kali delta X ya. Nah, berarti kecepatan akhirnya V adalah 0 kan, diam ya, dikurangi 10 kuadrat dibagi 2 kali 25 ya jaraknya. Berarti min 100 per 50, jadi min 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, itu jawaban untuk perlambatannya ya, negatif ya. Nah, kemudian